Masih di News Siang, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Penangkapan terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap pada Rabu dini hari 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Edi ditangkap bersama lebih dari 10 orang lain yang merupakan anggota keluarganya dan pihak dari KKP. Penangkapan Edi Prabowo yang dipimpin Novel Baswedan diduga terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster atau BENUR. Edi merupakan menteri pertama di pemerintahan Jokowi periode kedua yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria prihatin dengan tertangkap tangannya Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga sejawatnya di Partai Gerindra Edi Prabowo oleh KPK. Sebagai sejawat di Partai Gerindra, Ariza menyatakan sikap partai akan disampaikan oleh Sekjen Gerindra. Sebagai sesama kader Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa prihatin dan terkejut dengan tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu dini hari tadi. Selanjutnya, semua keterangan dan sikap partai akan disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Tentu kami prihatin dan semuanya nanti ada dari pihak partai yang akan menjelaskan detailnya. Pak Sekjen nanti Pak Muzani akan menjelaskan dalam detailnya. Kita tunggu saja ya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan sejumlah pejabat KKP. Dan kita sudah bergabung dengan rekan Vicky Rian di gedung DPR untuk mengetahui tanggapan dari anggota Dewan terkait hal ini. Vicky, apa tanggapan dari anggota DPR terkait penangkapan Menteri Edi Prabowo, Vicky? Ya, baik Davi dan juga Lovi, memang ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan saat ini saya sudah bersama anggota Komisi 4 fraksi PKS DPR RI yang kita tahu Komisi 4 ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada Bapak Daniel Johan di sini. Selamat siang, Pak Johan. Rosihan. Iya, Johan Rosihan. Ya. Pak Johan Rosihan, kita tahu dini hari tadi Pak Edi Prabowo yang menjadi mitra Komisi 4 ini ditangkap oleh KPK. Bagaimana Komisi 4 merespon penangkapan ini, Pak? Kami dari tadi pagi seluruh anggota Komisi 4 melalui grup WA saling berkoordinasi, saling bertabayun tentang kebenaran dari berita ini. Dan kami mendapat konfirmasi baik dari KPK maupun dari keluarga bahwa berita itu terkonfirmasi benar. Nah, karenanya kami atas nama Komisi 4 tentu sebagai mitra mengucapkan berbelasungkawa. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri, Pak Edi Prabowo sabar atas musibah ini dan mudah-mudahan apa yang disangkakan kepada beliau itu bisa kemudian diuraikan secara gamblang sehingga kami berharap persoalan ini bisa terang benderang di masyarakat sehingga masyarakat pun kemudian tenang dalam berusaha terutama dalam soal lobster ini. Pak Johan Rosihan, kita tahu Pak Edi ini diduga terkait korupsi izin benih lobster. Kalau Komisi 4 DPR sendiri melihat sebenarnya mekanisme ekspor benih lobster sendiri ini memang ada potensikah untuk dikorupsi atau seperti apa, Pak? Kami sejak November-Desember 2019, bahkan di awal 2020 sudah beberapa kali melakukan baik rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Kami Komisi 4 juga sudah mengingatkan beberapa hal, terutama soal ketika dibukanya ekspor lobster ini, ketika surat Permen KKP nomor 12 tahun 2020 itu keluar, itu kan ada kejanggalan, ya kan? Ada perusahaan yang baru terima surat itu sudah melakukan ekspor, padahal kan ada syarat-syaratnya, 30% sudah dilepas luarkan, harus ada pembudidayaan segala macam. Dan itu kita langsung respon kemudian sebagai mitra, kemudian kita memberikan masukan-masukan.
Demikian juga soal menurut kami itu oper pemberian izin. Ya, awalnya dari 9 perusahaan, kemudian menjadi 26, terus terakhir sebelum mundur Pak Dirjen tangkap itu sudah tanda tangan izin itu 60. Ya. Banyaknya izin ini tentu dia berpotensi untuk kemudian disalahgunakan. Nah, karenanya dalam konteks penangkapan Pak Edi ini saya berharap dengan kejadian ini kita pada ujungnya nanti bisa membuat penataan regulasi agar pemanfaatan sumber daya alam karunia yang diberikan Allah kepada kita ini kemudian tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita tahu kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster ini kan baru dilakukan Menteri Edi, sementara di periode sebelumnya oleh Ibu Susi ini sempat ditutup. Kalau Komisi 4, khususnya Bapak dari fraksi PKS, kebijakan membuka keran ekspor benih lobster ini menguntungkan nggak sih Pak bagi para nelayan khususnya? Khusus untuk ekspor ini kan diskusinya panjang kemarin itu. Kalau misalnya dia ditutup, maka kemudian diselundupkan. Kemudian dikeluarkanlah pemberian izin ini. Nah, kalau menurut saya, karena tebulan dapil saya itu dapil Pulau Sumbawa, itu merupakan salah satu sumber dari benih lobster ini. Ada di Labangka, ya, ada di Lunyuk, ada di Barangbako, di Empang. Sepanjang pantai selatan itu adalah pusat-pusat benih lobster. Nah, saya melihat antusiasme masyarakat menyambut pembukaan ekspor itu, dan itu kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah selatan. Nah, bahkan saya pernah melihat itu pergeseran dari petani nanam jagung itu kemudian dengan dibukanya ekspor ini kemudian mereka menjadi petani penangkap lobster itu. Ini kan sebuah awal yang baik sebenarnya. Nah, tetapi menurut saya jangan sampai antusiasme nelayan ini itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang itu. Di hulunya sudah bagus, ya jangan sampai nanti di hilirnya bagus responnya. Nah, jangan sampai di hulu ini buat macam-macam ya gitu. Nah, itu saran saya ya. Terima kasih banyak Pak Johan Rosian. Ya, Davi dan juga Lovi, itu tadi perbincangan saya dengan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Johan Rosian, yang memang menyayangkan penangkapan yang dilakukan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Davi, Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR, Jakarta. Cicipi sensasi kuliner bakso lobster yang tak hanya nikmat, tapi juga syarat manfaat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.